Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi an'amana bi siyami syahri Ramadan. Walhamdulillah ala kulli halin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Al-Baqarah 183. Amma ba'd. Hadirin, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Ketua DKM Bapak Haji Mustafa beserta stafnya yang semoga selalu diberikan kesehatan, istiqomah untuk memperjuangkan Masjid Agung Sumber ini. Hadirin hadirat, perkenankan saya, nama Warso Winata, asal Desa Kertasari, pengasuh pesantren Darul Rahmah Desa Kertasari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, untuk menyampaikan amanat dari Ketua DKM, sharing ilmu, sharing pengetahuan Ramadan ba'da zuhur yang semoga kita dapatkan manfaat bersama. Dan pada kali ini perkenankan saya menyampaikan kajian kitab tafsir Asy-Sya'rawi, karena alhamdulillah Imam Asy-Sya'rawi, ulama masyhur dari Mesir, adalah salah satu idola kami sebagai alumnus Al-Azhar Cairo University. Alhamdulillah diberi kesempatan saya kuliah di Al-Azhar, alumni tahun 2007, kemudian S2 di International Islamic University Malaysia. Hari ini kita akan mengkaji ayat masyhur yang selalu kita dengar di bulan Ramadan, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam al-ayah. Karena waktu yang diberikan hanya 15 menit, maka marilah kita sama-sama untuk meringkas maklumat dari apa yang disampaikan Imam Mutawalli Sya'rawi dalam kitabnya. Yang pertama, tentang ya ayyuhalladzina amanu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kalimat pertama dalam ayat ini ya ayyuhalladzina amanu disebutkan di dalam tafsir adalah takhsisud da'wah bimiqyasil mahabbah. Artinya panggilan ya ayyuha ini adalah panggilan sayang kepada hambanya yang khusus, spesial, yaitu orang-orang yang sudah mendapat kriteria khusus dari Allah, yaitu amanu, orang yang beriman. Poin yang bisa kita ambil hadirin sekalian, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala memandang kita ada kelas-kelasnya. Manusia di mata Allah ada peringkat-peringkatnya. Ingat, Allah yang memandang ini, bukan manusia sesama manusia. Karena manusia sesama manusia kadang-kadang memandangnya dari materi. Orang yang mempunyai rumah lebih besar lebih dihormati daripada rumah yang lebih kecil. Jabatan yang lebih tinggi kadang-kadang lebih dihormati daripada jabatan yang lebih rendah. Tapi posisi peringkat di mata Allah pun ada tingkatan-tingkatannya. Apa poin yang bisa kita ambil dari peringkat yang disampaikan Allah dalam kalimat ini? Tidak lain, marilah kita bersama-sama, jangan biarkan umur kita bertambah, jangan biarkan usia kita berkurang, tetapi posisi kita di mata Allah begitu-begitu saja. Lamun bahasa Jawa urip kita ku ibadai mengkenen-mengkenen bae. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan kita, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa syarra amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah panjang umurnya dan baik
perilakunya. Dan seburuk-buruk manusia adalah yang panjang umurnya tetapi buruk perilakunya. Hadirin sekalian rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Allah telah memberikan umur kita, ada yang di sini 50 tahun, ada yang 60, ada yang 40. Itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan kita selalu memanage anak kita, diri kita. Kalau umur 17 tahun lulus SMA, kemudian S1, S2, S3 dan seterusnya, selalu orientasi kita terhadap keduniaan saja. Bagaimana ketika kita menata diri kita, otak kita, hati kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu sering kita lalai, kita selalu bersungguh-sungguh bahkan berpayah-payah untuk menjadi orang yang mendapatkan hidup yang layak, tetapi kita lupa bagaimana mati yang layak. Hadirin sekalian rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Di bulan Ramadan yang mulia ini, marilah kita bersama-sama jadikan bulan Ramadan ini adalah madrasah kita. Bulan Ramadan ini adalah sekolah kita. Karena apa? Karena Allah telah memandang orang-orang khusus di mata Allah Subhanahu wa taala, dan kita semoga terus berkembang. Tidak hanya seperti itu saja kehidupannya. Kita selalu mengharap gaji kita bertambah setiap tahunnya, tapi kadang-kadang solat kita, kualitas solat kita, kuantitas solat kita tidak pernah bertambah, dan kita tidak pernah mengevaluasi itu semuanya. Oleh karena itu bulan Ramadan ini momen buat kita berubah. Bulan Ramadan ini momen buat kita untuk taubat. Yang biasanya, mohon maaf, memakan hak orang lain, berhenti sekarang. Apalagi di bulan Ramadan. Yang biasanya ghibah, fitnah, mengatakan hal-hal yang buruk tentang orang lain atau melakukan pencurian, korupsi dan lain sebagainya, berhenti sekarang. Oleh karena itu hadirin sekalian, poin pertama yang sudah disampaikan tadi, marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan diri kita agar kita menjadi orang yang lebih baik setiap saatnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kutiba alaikumusiyam. Kalimat kutiba alaikumusiyam artinya diwajibkan kepada kamu puasa. Dalam kalimat tafsir Asy-Sya'rawi menyebutkan puasa adalah masyaqqah. Puasa itu adalah kesusahan, kesulitan. Betul atau tidak? Betul. Kita biasanya makan pagi, makan siang, makan sore. Sekarang kita tidak boleh makan pagi, makan siang, makan sore. Apakah itu sebuah kesusahan? Sebuah kesusahan. Secara zahir sangat kesulitan kita. Sekarang haus-haus kayak gini kita tidak boleh minum. Kesusahan. Tapi hadirin sekalian, apa yang ingin digambarkan di dalam ayat ini? Ternyata siam inilah yang akan membentuk diri kita menjadi orang-orang yang lebih baik, naik kelasnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa diambil dari poin ini? Bukan hanya puasa hadirin sekalian kesulitan yang kita hadapi, tetapi semua kesusahan, semua problem, semua kendala hidup itu adalah pembelajaran, pendewasaan diri kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya puasa ini yang sedang digambarkan oleh ayat ini, tetapi apapun itu yang kita hadapi hadirin sekalian, yakini itu adalah dari Allah. Segala hal yang sulit, kendala apapun itu, anak kita nakalkah, anak kita susah diaturkah, masa depan kita suramkah, ekonomi tambah mundurkah dan sebagainya, apalagi di masa pandemi ini bukan sebuah kesulitan secara hakikinya. Ini adalah media, ini adalah wahana untuk kita naik kelas. Makanya ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi problem, jangan anggap itu masalah secara sesungguhnya. Itu wahana kita. Punya teman yang tidak baik, punya saudara yang tidak baik, punya ini, punya itu adalah wahana kita. Oleh karena itu Rasulullah membanggakan umatnya. Ajaban li amril mu'min, kata Rasul. Sungguh luar biasa mukmin itu, kata Rasul. Kenapa ya Rasulullah? Ajaban, luar biasa, aneh, kata Rasul. Kenapa? Idza asabahul musibah sabara, idza asabahul ni'mah syakara. Kalau dia mendapatkan musibah, bersabar dia. Kalau dia mendapatkan nikmah, bersyukur dia. Tidak ada tempat mengeluh, tidak ada tempat gelendang, tidak ada tempat untuk kita menyalahkan orang lain.
Semuanya itu kehendak Allah, dan itu adalah pendewasaan kita, pendidikan kita agar kita menjadi orang yang lebih dewasa dan lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin sekalian, filosofi pedang sering disampaikan guru-guru dan mungkin bapak-bapak sekalian kepada muridnya. Pedang itu berasal dari besi. Ketika kita biarkan besi tidak diasah, tidak dipalu, tidak dibakar, maka dia akan menjadi besi yang karatan, tidak ada harganya, kiloan saja. Tetapi ketika besi ditempa, dibakar, diasah, maka jadilah dia menjadi pedang. Maksudnya apa? Ketika kesulitan menerpa kita itu adalah wahana kita menjadi orang yang lebih mahal, wahana kita menjadi orang yang lebih hebat di mata Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadirin sekalian, siam ini adalah kutiba alaikum musyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Poinnya apa? Bahwasanya puasa ini adalah kewajiban yang telah diberikan kepada umat sebelumnya. Hadirin sekalian, apa yang bisa kita ambil hikmah dari sini? Yang pertama, usikum wa nafsi bitaqwallah. Experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru terbaik kita. Cuman kadang-kadang pengalaman-pengalaman orang sebelum kita, bagaimana hidup mereka sebelum kita, tidak dijadikan ibroh, tidak dijadikan pelajaran buat kita. Ini adalah penekanan buat kita. Seperti halnya ayat yang lain ingin menunjukkan bagaimana sulitnya masuk surga. Am hasibtum an tadkhulul jannah, kata Allah. Apakah kamu kira mau ngomong masuk surga? Kata Allah, Allah yang punya surga nanya ke kita, kamu kira kamu bakal masuk surga? Nanya ke kita. Am hasibtum an tadkhulul jannah, kata Allah. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatsumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Arti singkatnya, kamu tidak akan masuk surga karena masuk surga itu tidak semudah yang kamu bayangkan. Ada ikhtiar usaha menuju ke sana. Oleh karena itu hadirin sekalian, proses menuju jannah, proses menuju ridho Allah itu memang sulit, penuh dengan halangan, penuh dengan rintangan. Dan puasa ini yang maknanya lugawi adalah al-imsak. Imsak itu adalah menahan diri. Dan insya Allah menahan diri adalah cara kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara yang sebaik-baiknya. Menahan diri dari apa? Menahan diri dari syahwat. Syahwat kepada perempuan atau lawan jenis, syahwat jabatan, syahwat kepentingan, syahwat uang, syahwat dan lain sebagainya, syahwat ingin dianggap orang dan semuanya itu adalah syahwat-syahwat yang memang datang. Dan ingat, setan sudah menabuh genderang perang sejak zaman Nabi Adam untuk memasukkan kita kepada nerakanya Allah. Dan kata setan, sedikit akan selamat dari godaanku. Setan tidak nganggur. Oleh karena itu hadirin sekalian, berusahalah sebaik mungkin. Dan yang terakhir, marilah kita lihat ayat yang terakhir, kalimat terakhir dari ayat tersebut, la'allakum tattaqun. Apa maksudnya la'allakum tattaqun? Agar kamu bertakwa. Hadirin sekalian, apa yang poin yang bisa kita ambil? Ternyata puasa ini ada tujuannya. Hidup kita ini harus ada tujuannya, harus ada arahnya. Jangan sampai hidup kita selama di dunia ini yang sudah 20, 30, 40 tahun ternyata arahnya belum jelas. Arahnya masih ke kanan ke kiri sehingga tidak fokus. Oleh karena itu hadirin sekalian, sebelum kita membincangkan kehidupan yang luas ini, khusus untuk puasa ini, mari kita sama-sama jadikan Ramadan ini waktu kita untuk evaluasi diri. Khususnya dengan 24 jam kita. Apakah 24 jam kita ini sama dengan 24 jam kita sebelum bulan Ramadan? Apakah 24 jam kita yang di luar Ramadan, yang sering pegang gadget, yang sering menggunakan media sosial, yang terlalu banyak menggunakan hal-hal yang sia-sia, apakah sama ketika kita di bulan Ramadan? Kalau sama, berarti Ramadan ini sia-sia. Berusahalah menjadi yang lebih baik di bulan Ramadan ini. Minimalisir semua hal yang sia-sia. Dulu kita mungkin masih menjamani HP-HP jadul itu. Kita hanya pegang HP untuk nelpon dan SMS. Sekarang ternyata setiap saat kita pegang
Android kita dan sebagainya. Bukan berarti Android semuanya salah, tapi itulah yang disebut dengan tashwish. Hadirin sekalian, apa itu tashwish? Salah satu fitnah Dajjal yang disebutkan di dalam kutub, banyak menyebutkan adalah tashwish. Apa itu tashwish? Mengalihkan fokus manusia. Kita tidak terasa fokus kita sudah dialihkan oleh Android kita. Kita tidak terasa fokus kita sudah dialihkan oleh WA kita, oleh Facebook kita dan lainnya. Kita sedang dialihkan fokusnya. Fokus kita apa? Allah. Karena kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah kita terkurangi. Oleh karena itu mari kita sama-sama usikum wa nafsi, kurangi hal-hal yang sia-sia untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Insya Allah Ramadan kita akan lebih baik, Ramadan kita akan berkualitas, dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang husnul khotimah dari Ramadan dan husnul khotimah dari dunia yang fana ini. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Itu saja yang kami sampaikan pada siang kali ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Sebelum penutup, saya ingin sampaikan sekali lagi tentang pondok pesantren yang kami sedang rintis di Desa Kertasari, Kecamatan Waru, Kabupaten Cirebon. Alhamdulillah sedang pembangunan ruang belajar dan sedang pembangunan ruang pengajian, majelis taklim. Apabila ada yang berkenan untuk khususnya di bulan Ramadan ini ingin bersedekah ke tujuan atau target yang jelas, maka kami persilahkan. Walaupun ada mungkin pondok-pondok yang lain atau masjid yang lain, boleh ini menjadi salah satu opsi untuk menyalurkan sodakoh kita, apalagi di bulan Ramadan yang sodakoh akan dihitung berlipat-lipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih, itu saja. Walafu minkum. Doa. Baiklah, untuk amanat selanjutnya yaitu doa. Untuk doa khusus kami dan sering saya lakukan di majelis-majelis yang saya sampaikan, doa kadang-kadang seakan-akan jadi isti'rad, kontes doa. Seakan-akan panjang, tapi kita tidak mengerti kadang-kadang. Oleh karena itu khusus ini ijazah dari kiai saya juga, doa kita doa sendiri masing-masing. Semoga ketika sudah saya ces selama 10-15 menit ini, jiwa kita sedikit terangsang untuk menuju ke kebaikan. Oleh karena itu marilah kita tawasul. Tawasul artinya berbuat baik dan mengharap imbalannya dari Allah. Itu tawasul, tidak apa-apa. Itu ikhlas tidak? Itu ikhlas. Yang namanya ikhlas itu tidak boleh mengharapkan imbalan dari orang lain. Tapi kalau mengharapkan imbalan dari Allah, kita sholat pengen rezekinya dibukakan, itu tidak apa-apa. Walaupun memang ada derajat sendiri-sendiri, tapi itu sudah baik, karena kita hanya berhubungan dengan Allah. Oleh karena itu bismillah, boleh juga diamalkan ijazah ini. Baca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah ini adalah doa yang paling hebat, paling luar biasa. Ketika iyyaka na'budu, baca 7 kali. Setelah itu panjatkan doa kita kepada Allah, apapun itu terserah. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Semoga ini ikhtiar kita sebagai tawasul, kemudian berdoa, dan silahkan Bapak Ibu sekalian untuk mengharapkan apa yang diharapkan, apalagi di bulan Ramadan. Ingat, ada satu doa yang kadang-kadang sering dilupakan manusia. Bersihkan hati kita dari dengki, bersihkan hati kita dari sombong, bersihkan hati kita dari dendam, bersihkan hati kita. Itu doa yang kadang-kadang dilupakan oleh kita. Kita sering doanya rezeki saja, maka salah satu doa yang seharusnya kita baca, ya Allah, bersihkan hati saya dari dendam, bersihkan hati saya dari dengki, karena itu penyakit betul dan mengganggu kita selama kita hidup di dunia ini. Taib ila hadratin Nabiul Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa ahli baiti wa jami' ulama'i salihin minal anbiya'i wal mursalin wa li jami' abaina wa ummahatina wa li suhlatina wa li najahina wa li salamatina syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين
إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين. يا الله اغفر لنا ذنوبنا يا الله يا الله نور قلوبنا يا رسول الله أغثنا يا الله يا الله يا الله يا الله طهر قلوبنا من الحسد ya Allah. Bersihkan, sucikan hati kami dari dengki, dendam, benci, angkuh, sombong, takabur ya Allah. Sucikan diri kami dari maksiat ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak soleh-soleha ya Allah. Mudahkankan seluruh masalah kami ya Allah. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sakit ya Allah, baik sakit hatinya atau sakit jiwanya atau sakit jasadnya ya Allah. Allahumma sahil umuruna, mudahkan urusan kami ya Allah, mudahkan urusan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran jaza khairan jaza. Terima kasih dumateng Bapak Kiai Haji Warso Winata LCMA MBD yang telah menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita sehingga bertambahnya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pula ibadah puasa kita lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.